Haleluya, haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bertemu dengan saya, Pastor Priyanto Zamasi di channel Bukit Zaitun Ministries pada saat pagi hari ini. Saudara, pada saat pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Uti Watimena dengan topik Yesus adalah kebangkitan dan hidup yang kekal. Nah, itu sebabnya langsung saja saya akan menyapa hambanya pada saat pagi hari ini. Shalom, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Pak. Oh, Pagi. gimana kabarnya? Ya, bangun kesiangan, Pak. Oh, Baru bangun kesiangan. puji Tuhan. Ini kita sudah lama tidak jumpa Bu ya di live-live ya. Ya, iya, saya kemarin maunya ikut cuma nggak bisa. Saya janji bisa, ternyata ada yang harus dikerjain itu jam malam-malam itu. Iya, Oh, jadi saya dadak bisa ikut ya. dadakan. Kan janjinya saya mau Wah, masuk, tapi ternyata saya harus pergi ada urusan. Iya, Pak. ya oke, nggak apa-apa lah Bu. Masih banyak kita punya Iya, live-live nih ke depan. banyak. Oke, langsung saja saya akan serahkan kepada hambanya untuk boleh menyampaikan renungan pada saat pagi hari ini. Silakan Ibu. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali ya pagi ini kita datang menghadap hadirat Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memasuki hari yang baru, sebelum kita memasuki pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kita. Pagi ini merupakan pagi yang merupakan karunia dari Tuhan Yesus yang Tuhan berikan kepada setiap umatnya. Bersyukurlah kita karena kita masih diberikan nafas kehidupan sampai menjelang hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan walau sejenak, tetapi sebelum itu mari kita bawa dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami sudah bangun, kami telah Tuhan segarkan kembali dengan kesehatan tubuh, Tuhan sudah memberikan kesegaran kembali, nafas kehidupan masih Tuhan ada pada diri kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan lewat malam ini, lewat malam tadi Tuhan, dan kami mau Tuhan menyertai kami lewat pagi ini. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan dan kami mau merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolonglah supaya firman yang kami berdengungkan ini menjadi bagian dalam kehidupan kami dan menyegarkan iman kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, maaf ini ada gangguan ya, kita berdoa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, ini hari ini renungan kita yaitu tentang anak kepala rumah ibadah perempuan yang sakit pendarahan. Saya akan bacakan karena tidak banyak ya, hanya sedikit saja. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah tua, sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekat Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak itu tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu, maka tersiarlah kabar tentang hal itu di seluruh daerah itu. Ya, maaf tulisannya kecil-kecilnya.
Ya, Bapak Ibu sekalian, pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang mujizat-mujizat Yesus ya. Mujizat-mujizat Yesus, kuasa ilahi yang Tuhan Yesus pertontonkan di depan orang banyak. Yesus melakukan mujizat-mujizatnya karena kasihnya kepada orang-orang. Di dalam ayat ini kita membaca bahwa ada seorang kepala rumah ibadat ya. Jadi dia adalah orang tua-tua yang beribadah dan dia adalah kepala rumah ibadat. Dan dia sepertinya dia menaruh percaya kepada Yesus Kristus dengan imannya yang besar karena dia mengatakan pada waktu itu seorang perempuan, dia mengatakan, anakku perempuan baru saja meninggal, datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Dia tahu sekali bahwa Yesus pasti akan menyembuhkan anak itu, pasti bisa menghidupkan kembali anaknya yang sudah meninggal. Jadi ketika anaknya meninggal, dia bukan bersama dengan anaknya, dia lari mendapatkan Yesus. Dan latar belakang dari cerita ini kita melihat bahwa sebelum-belumnya Yesus memang telah menunjukkan kuasa keilahiannya kepada banyak orang dengan banyak menyembuhkan banyak orang gitu, banyak orang lumpuh disembuhkan, lalu cerita sebelumnya itu banyak sekali ya orang-orang yang menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang, lalu ada yang kerasukan, angin ribut diredakan, dan semua kuasa keilahian itu Yesus pertontonkan kepada orang-orang banyak. Dan untuk kepala rumah ibadat ini, sebelum Yesus datang menghampiri rumahnya, ada juga yang minta disembuhkan, seorang yang katanya sakit pendarahan ya. Seorang yang sakit pendarahan yang 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Maju, lalu orang ini juga perempuan ini juga dia menderita pendarahan yang sudah lama setelah 12 tahun ditulis di situ, dan dia juga beriman kepada Yesus karena dia mengatakan asalku jamah saja jumbai jubahnya, asal dia colek aja dia tahu pasti bahwa dia akan sembuh dan Yesus akan menyembuhkannya. Jadi lewat pelajaran ini kita melihat bahwa iman-iman orang-orang yang ada di dalam pelajaran di belakang ini, di dalam Alkitab ini menunjukkan bahwa iman mereka itulah yang menyembuhkan gitu. Kepala ibadah ini dia mengajak Yesus untuk datang ke rumahnya walaupun anaknya sudah mati gitu. Dan dia beriman. Lalu Yesus juga datang ke sana lalu mengatakan, tetapi mereka menertawakan dia ya gitu kan. Orang-orang menertawakan Yesus karena apa? Karena ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang ribut, berkatalah ia, pergilah karena anak itu tidak mati melainkan tidur. Ya itu, jadi orang-orang ketika anak itu sudah meninggal ya banyaklah ritual-ritual yang mereka lakukan ya, ribut di situ artinya mereka banyak meniup seruling, itu artinya ritual seorang anak kepala ibadah yang meninggal gitu. Sudah dipastikan di situ pasti banyak isak tangis, banyak penderitaan gitu. Dan kepala rumah ibadah ini juga pasti dia datang kepada Yesus itu dengan hati yang hancur ya, mengharapkan pertolongan ya, dia ingin sekali anaknya tidak meninggal dan anaknya hidup, dan dia percaya 100% bahwa Yesus bisa menyembuhkan anak itu. Lalu Yesus mengatakan anak itu bukan mati tetapi tidur. Nah begitulah, karena Yesus melihat bahwa kematian orang-orang, setiap makhluknya itu ya Yesus tahu apa yang terjadi kepada anak itu. Yesus mengatakan dia bukan mati tetapi tertidur. Ya Bapak Ibu sekalian, untuk berbicara tentang mujizat Yesus, berbicara tentang kuasa Yesus itu sudah menjadikan ciri khas dari Tuhan kita. Karena apa? Karena Yesus itu nyata gitu loh. Karena Yesus itu Tuhan, maka dia mempunyai mujizat, maka dia bisa melakukan segala perkara-perkara besar buat hidup umat manusia. Dia mengasihi manusia, siapapun yang datang kepadanya tidak ada yang ditolak gitu. Saya melihat setiap orang yang datang kepada Yesus itu tidak ada yang ditolak. Mereka datang dengan hati yang hancur, mereka datang dengan iman yang teguh, mereka datang dengan hati yang rendah hati, yang seperti seorang ibu itu yang minta anaknya disembuhkan dari kerasukan setan. Lalu Yesus bahkan berkata keras kepada anak ibu itu, aku diutus cuma hanya untuk bangsa Israel, bukan untuk kamu. Karena pada waktu itu ibu itu dia tidak bergaul ya, bangsa ibu itu tidak bergaul dengan bangsa Israel. Tetapi dengan demikian kerasnya, lalu Yesus mengatakan tidak patut
tidak patut memberikan roti kepada anjing gitu, sampai seperti itu, karena memang kastanya seperti itu. Tetapi karena iman ya, karena kerendahan hati, wanita itu mengatakan, betul Tuhan, katanya gitu. Bahkan anjing itu makan remah-remah dari tuannya gitu. Jadi dengan kerendahan hati wanita itu meminta kepada Tuhan, lalu Tuhan mengatakan, hai ibu, besar imanmu, ya kan? Pergilah, pulanglah, anakmu telah sembuh. Itu semua kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa besar yang Yesus lakukan. Peristiwa-peristiwa besar yang Yesus lakukan ini menunjukkan kepada kita bahwa dia menyentuh hati nurani setiap manusia. Allah itu tahu hati kita. Yesus menyentuh setiap hati nurani. Jadi dia mendekati kita karena dia mendatangi hati kita. Dia mau masuk di dalam hati kita dan dia ingin berkarya di dalam hati kita. Dia menyentuh hati kita karena kita tahu bahwa Yesus itu pernah datang menjadi manusia dan dia tahu penderitaan setiap manusia gitu loh. Kita mempunyai Tuhan yang tahu apa rasanya menjadi manusia. Kita mempunyai Tuhan yang pernah menjadi manusia yang turut merasakan derita sebagai manusia. Dia bukan saja merasakan derita sebagai manusia, bahkan dia lebih parah lagi penderitaannya sebagai manusia. Ketika dia mati di salib itu, penderitaan sebagai manusia itu dia sudah betul-betul rasakan. Ketika dia disingkirkan, ketika dia diolok-olok, ketika bahkan dia dirajam, bahkan dia mati dan dia merasakan kesakitan yang luar biasa. Itulah bedanya Allah kita dengan Allah yang lain. Karena Allah kita itu turut merasakan beban derita, Allah kita itu turut merasakan penderitaan kita sebagai manusia. Dan dia menyentuh hati nurani manusia. Bahkan dia mengatakan, marilah kepadaku, hai semua orang yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Untuk itulah Yesus datang, karena Yesus itu adalah Bapa kita, gitu kan? Dia adalah Bapa kita, ya seorang Bapa mengasihi anaknya. Bapa itu mengasihi anaknya dan ada hubungan yang erat antara Bapa dengan anak. Dan ketika dia membangkitkan orang mati itu, anak kepala ibadah itu membangkitkan anak itu, dia hidup kembali, itu merupakan mujizat yang luar biasa. Dan bisa kita bayangkan betapa bahagianya orang pada saat itu, betapa tercengang-cengangnya mereka gitu kan, betapa tercengangnya mereka, betapa bahagianya. Dan itu semua menyentuh hati nurani yang paling dalam. Yesus adalah satu-satunya Allah yang ada bersama kita, yang bisa hidup di dalam hati kita gitu loh, bisa hidup di dalam hati kita, dan dia menyentuh hati nurani yang paling dalam. Ketika saya melihat kisah kemarin, saya berwawancara ya dengan seorang ibu yang luar biasa. Dia itu karena dia kepahitan ya, karena dia pahit sekali, karena dia mengalami bully waktu dia kecil gitu. Jadi dia menjadi orang yang keras, yang hatinya beku ya. Hatinya beku dan dia menjadi orang yang keras. Dia menjadi menyimpang, dia merokok waktu masih kecil, lalu dia menjadi pengedar narkoba, dia hidup di jalanan, lalu dia menyebarkan uang palsu, tetapi ya dia mendapat uang banyak, memang dia mendapat uang banyak dari situ ya, pengedar narkoba, lalu dia jadi lesbian gitu kan, lalu tetapi dia juga punya suami, begitu banyak, ada 5 suami gitu. Dia menikah lagi tanpa menceraikan laki-laki yang sebelumnya gitu. Lalu dia pernah juga menjadi pembunuh bayaran. Hatinya betul-betul keras, sekeras batu gitu. Dia tidak punya empati, tidak punya lagi rasa simpati atau belas kasihan kepada orang lain gitu. Dan kesukaannya adalah menyakiti orang lain gitu, karena kesukaannya adalah menyakiti orang lain dan dia mendapatkan kesenangan di situ. Tetapi Tuhan Yesus menjamah hatinya, lagi-lagi Tuhan Yesus menjamah hatinya, dan bahkan ketika dia bercerita dia menangis terus sampai sekarang gitu. Dia bisa melihat betapa kotornya dia gitu. Nah, pengalaman seperti ini juga menyentuh hati dari Rasul Paulus, ya kan? Rasul Paulus itu disentuh hatinya, orang yang begitu keras, yang begitu baja hatinya, yang penuh dengan kebencian, yang hatinya sudah tidak ada lagi hati nurani, tidak ada lagi belas kasihan. Tuhan rubah serubah-rubahnya menjadi orang yang penuh dengan belas kasihan. Nah, itulah Tuhan kita, Tuhan yang menyentuh hati nurani, Tuhan yang hidup di dalam hati kita.
ya kan? Tuhan yang kita sembah di dalam roh. Yesus itu bukan cuma Tuhan di mana tempat kita bergantung untuk mencari keselamatan, tetapi di dalam pelajaran ini kita melihat dia hidup dalam keberadaan kita setiap hari, ya kan? Dia hidup dalam keberadaan kita setiap hari. Ketika kita menangis, ketika kita berduka, ketika kita menderita, ya kita melihat betapa dia itu ya, kita melihat betapa dia ada bersama dengan kita dan dia sudah merasakan semua yang kita rasakan gitu loh. Jadi dialah yang paling tahu. Jadi kepada Yesuslah kita harus lari seperti kepala ibadat ini, kepala rumah ibadat ini, anaknya meninggal, dia menangis, dia minta memohon kepada Yesus. Lalu Yesus mengatakan dia bukan tidur tetapi bangkit. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam kebangkitan itu, di dalam Yesus itu kita mempunyai perlindungan, ya kan? Kita mempunyai perlindungan, kita mempunyai pengharapan, kita bisa menghampiri Yesus dengan menangis, bahkan meratap-ratap kita bisa menghampiri dia. Dan dia mengerti, ya, Allah mengerti akan setiap perkara. Dia mengerti karena dia pernah merasakan, bahkan yang paling kita tidak sampai menitikkan air mata karena kita disalib seperti Yesus, tetapi dia lebih lagi mengalami hal yang seperti itu. Jadi kepada Yesuslah kita datang karena dia mengerti kita dan dia mengasihi kita. Dan untuk kepala ibadah itu dia mengatakan anakmu bukan mati tapi tertidur gitu. Karena Yesus memberi dukungan kepada dia dan benar anak itu bangkit. Jadi di dalam Yesus bukan hanya ada pertolongan di dalam saat kita susah, bukan saja Yesus itu sebagai gunung batu kita, ya kan? Gunung batu itu pada saat itu dipakai oleh orang-orang Israel itu, orang-orang pada masa itu, ada banyak goa-goa besar-besar itu, dan goa itu adalah tempat mereka melarikan diri ketika mereka menghadapi serangan musuh, mereka masuk goa gitu kan. Dan di dalam goa-goa gunung batu itu mereka berlindung dari sengatan salju dinginnya malam gitu. Jadi memang pada saat itu gunung batu itu merupakan hal yang terkenal gitu, karena memang disitulah gitu tempat mereka berlindung. Makanya Yesus itu kita bisa juga jadikan dia sebagai gunung batu kita, tempat kita berlindung, tempat kita berserah. Dikatakan juga Yesus adalah kota benteng, ya, kota benteng tempat kita lari dari pelarian ketika dikejar-kejar orang, kita bersembunyi di dalam benteng. Itulah dia, kepada Yesuslah kita bisa lari, kita bisa mengadu, kita bisa menangis, kita bisa mengalami bercurhat ria. Jadi kita tidak perlu lagi kalau ada masalah menangis kepada orang, minta tolong orang sana sini atau bagaimana. Larilah saja kepada Yesus karena dia yang paling mengerti dan dia yang paling mengasihi gitu loh. Dia yang paling mengasihi kita karena dia adalah Bapa kita, ya. Yesus itu adalah Tuhan kita. Dan di dalam soal kebangkitan itu Rasul Paulus mengatakan bahwa Yesus itu kalau dia tidak bangkit lagi, sia-sia iman kita gitu. Tetapi karena dia sudah bangkit, Rasul Paulus mengatakan begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting ialah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Nah itu dia, Yesus telah mati buat kita, mengalami penderitaan yang kita alami juga gitu. Lalu dia bangkit. Nah itu dia, di dalam kebangkitannya inilah, kebangkitan itu bukan hanya bangkit secara fisik kita ini yang memang kita semua akan meninggal ya, dan kelebihan kita adalah bahwa kita juga akan dibangkitkan juga. Kita orang-orang Kristen yang percaya kepada Dia bahwa kita akan dibangkitkan dan kita akan diberikan tubuh yang baru. Alkitab di dalam Korintus 15 ini mengatakan bahwa kita akan bangkit bersama-sama dengan Dia dan kita akan mendapatkan tubuh yang baru gitu. Dia sendiri mengatakan, aku
aku akan pergi kepada Bapa gitu kan, di dalam Yohanes 14 itu aku akan pergi kepada Bapa. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku gitu. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya kan? Aku akan pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah makna dari kebangkitan Yesus gitu. Ketika dia sudah bangkit, dia kembali ke sorga, ya kan? Dia kembali ke sorga, lalu dia menyediakan tempat bagi kita. Dan kita adalah orang-orang yang bangkit, ya kita juga adalah orang-orang yang bangkit. Kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia, dan kita akan bersama-sama dengan dia di sorga. Ini adalah jaminan, adalah kepercayaan yang kekal, yang iya dan amin, yang penuh dengan keteguhan gitu loh. Tidak ada keraguan, tidak ada kesiakwasangkaan, karena Yesus itu hadir, dia menyatakan diri, dia ada bersama dengan kita, dia turut merasakan beban derita kita sebagai manusia, dan terlebih dari itu setelah dia menolong kita, melepaskan kita dari beban derita kita, dia akan bersama dengan kita gitu loh. Kita akan bersama dengan dia di sorga nanti, di dalam kebangkitannya. Oleh sebab itulah kita percaya kepada Yesus, oleh sebab itulah hanya kepada Yesus sajalah kita bergantung gitu. Yaitu kepercayaan iman kita itu sebagai orang Kristen adalah iman yang teguh, ya kan? Karena Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita, dia adalah Allah yang merasakan beban derita kita. Jadi itu saja. Jadi pesan kita pada pagi hari ini adalah ketika kita ada dalam masalah, ketika kita dalam pergumulan, ketika kita adalah dalam masa penderitaan, yang sedang bergumul, yang sedang berjuang gitu kan, menghadapi masalah COVID, menghadapi masalah keuangan, menghadapi masalah bagaimana menghadapi masa depan, ya serahkan saja kepada Yesus gitu loh. Apalagi yang mengalami sakit penyakit, Yesus mengatakan oleh bilur-bilurnya gitu kan, kita telah sembuh gitu. Di dalam Yesaya 53 dikatakan, tetapi penyakit kitalah yang ditanggungnya. Jadi dia telah menanggung semuanya. Oleh sebab itu pesan saya, marilah kita datang kepada Tuhan dengan penuh keteguhan lagi. Karena Yesus itu bukan saja dia telah hidup dalam kita, tetapi dia juga telah bangkit, dan kita akan bangkit bersama-sama dengan dia di sorga nanti. Ini adalah jaminan yang kekal bagi anak-anak Tuhan. Kenapa Yesus melakukan ini? Ya karena kita ini adalah anaknya, dan karena dia mengasihi kita, dan karena kita adalah umatnya, ciptaannya, ya kan? Dia mempunyai rencana indah dalam menciptakan kita. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami belajar bahwa Tuhan menolong, melegakan setiap orang yang berharap, yang percaya kepadamu Tuhan, dan Engkau justru telah lebih lagi pernah merasakan derita kami sebagai manusia, dan Engkau telah bangkit, dan kami percaya bahwa kami juga akan bangkit bersama-sama dengan Engkau, dan Tuhan telah menyediakan tempat bagi kami di sorga. Terima kasih Tuhan untuk janji yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk kepastian, untuk kedamaian, untuk kasih setia dan sukacita yang besar ini Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan hidup kami hari ini Tuhan, besertalah dengan kami, tinggallah bersama dengan kami Tuhan, jaga perkataan kami, jaga mulut kami Tuhan, jaga pikiran kami Tuhan, jaga hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Halo Pak Zamasi, kita tutup aja ya, langsung ya. Ya, kita tutup langsung Pak ya.